Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Ibnu Khaldun, jumpa lagi dengan Miss Khadijah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang huruf tegak bersambung dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, Miss Khadijah akan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam menulis huruf tegak bersambung dan bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung. Tapi sebelum teman-teman menonton lebih lanjut video ini, silahkan teman-teman mempersiapkan buku garis tiga, pensil, dan penghapus. Karena nanti kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung bersama-sama. Jika teman-teman sudah siap, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis huruf tegak bersambung adalah menulis huruf yang saling bersambung dan disebut juga dengan menulis halus. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang aturan dalam menulis huruf tegak bersambung yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah huruf kapital, yang kedua tanda titik, dan yang ketiga kalimat tanya. Baik, yang pertama adalah huruf kapital. Dalam penggunaan huruf kapital, aturan yang harus digunakan adalah terdapat pada yang pertama awal kalimat. Contohnya adalah sekolah itu sangat bersih. Huruf S pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf kapital digunakan pada nama hari. Contohnya, upacara bendera di hari Senin. Senin adalah nama hari, maka huruf S pada kata Senin harus menggunakan huruf kapital. Yang menggunakan huruf kapital selanjutnya adalah nama bulan. Contohnya, sekarang adalah bulan Oktober. Oktober adalah nama bulan, maka selain huruf S pada awal kalimat, huruf O pada bulan Oktober pun harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada nama diri atau nama orang. Contohnya, perkenalkan nama saya Bayu. Bayu adalah nama orang. Maka selain huruf P pada perkenalan, huruf B pada nama Bayu juga harus menggunakan huruf kapital. Yang terakhir adalah nama kota. Contohnya, Paman tinggal di Surabaya. Surabaya adalah nama kota. Maka huruf S pada kata Surabaya harus menggunakan huruf kapital. Inilah macam-macam huruf kapital seperti yang ditandai dengan warna merah. Selanjutnya adalah tanda titik. Tanda titik digunakan atau ditulis di akhir kalimat. Ketika ada tanda titik, itu artinya kita harus berhenti lebih lama untuk melanjutkan ke kalimat berikutnya. Seperti contoh, taman itu sangat indah. Banyak pohon bunga hidup di sana. Aturan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya dapat diingat dengan singkatan asik mediba. Apa itu asik mediba? A apa, si siapa, ka kapan, me mengapa, di mana, dan ba bagaimana. Sekarang kita akan membahas tentang kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, kata apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya, apa saja benda yang ada di kamarmu? Yang kedua adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa nama adikmu? Yang ketiga adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya,
Kapan kamu pergi berlibur ke rumah kakek nenekmu? Yang keempat, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa Tono datang terlambat? Selanjutnya adalah kata di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana alamat rumahmu? Yang terakhir adalah kata bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan seseorang. Contohnya, jika ingin menanyakan keadaan. Bagaimana kabarmu hari ini? Dan jika ingin menanyakan cara, contohnya adalah bagaimana cara membuat donat, yaitu menggunakan kata bagaimana. Nah, sekarang teman-teman siapkan alat tulisnya. Kita akan belajar cara menulis huruf tegak bersambung. Dalam menulis huruf tegak bersambung, yang harus diperhatikan adalah lihat garisnya. Ada 1, 2, dan 3. Kita jangan sampai menulis keluar dari garis ini ya. Jadi ini adalah untuk garis tengahnya. Ini untuk huruf yang bertuliskan ada kaki di atasnya seperti huruf H, huruf K, huruf L, dan yang di bawah sini untuk yang ada kaki di bawah seperti huruf J, huruf G, huruf P, dan lain-lain. Oke, mari kita mulai.
Sekarang kita akan menulis salah satu kata yang berhubungan dengan huruf kapital. Contohnya, kita akan menulis nama hari. Misal hari Senin. Seperti ini. Kita akan menulis satu kalimat dengan kata tanya. Di mana rumahmu? Seperti ini nulisnya. Ingat, awalan menggunakan huruf kapital. Di mana rumahmu? Huruf R kecil dalam tegak bersambung, mirip seperti angka 6 dalam tulisan bahasa Arab. Itu lalu beri kata tanda tanya. Setelah teman-teman melihat cara nulis huruf tegak bersambung dan sudah mempraktekannya, sekarang teman-teman kerjakan tugas untuk latihan di rumah. Yang pertama, tulislah nama-nama hari dalam satu minggu, dari hari Senin hingga hari Minggu. Yang kedua, tulislah nama-nama bulan dalam satu tahun, dari mulai Januari sampai Desember. Dan yang ketiga, tulislah kata saya mau sarapan pagi ini. Semuanya ditulis dalam tulisan huruf bersambung dengan menggunakan huruf kapital. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.